Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di Minggu Prapaskah pada hari ini tanggal 28 Maret 2021. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan mukjizat dan pertolongan Allah dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atau saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kasih setia anugerah yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang pada minggu ini. Kami bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Bapa, dan di dalam nama-Mu kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang sedih, yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada berkat melimpah hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita telah di penghujung ibadah bulan Maret. Tak terasa kita sudah melalui tahun baru 2021. Dan kami yakin dan percaya bahwa jemaat di rumah masing-masing saat ini mau percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dan selamat baik. Dan teramat baik di setiap hari-hari jemaat semua. Tuhan selalu menyertai kita semua.
Kita mau sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh lah di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama sembah Tuhan. Glory Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan setiap hatimu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian atas kami Yesus. Hanya Engkaulah Raja dari segala raja ya Bapa. Karena Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua Bapa.
Sekarang kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Kami menyatakan bahwa Engkau terlebih baik atas kami Bapa. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau kecap dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Angkat tangan depan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semangat lagi di hadapan Tuhan, amin. Kecap, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Semua sama muji Tuhan, katakan Dia sungguh baik. Amin. Semangat lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku,
kuasa kasih-Nya Tuhan Allah kemenangan dunia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Berkemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan iya dan amin. Melalui firman Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, berkudus lagi di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami mau yakin Tuhan melalui firman-Mu Yesus. Oh, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan
dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, Kau telah memimpin ibadah kami Yesus, sehingga pada hari ini Bapa kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah dari hamba-Mu saja firman-firman-Mu atas kami Bapa, menyertai kami dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 26 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa membaca firman-Mu, Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan boleh merasakan anugerah dan berkat melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tentunya Tuhan memiliki maksud baik dan selalu memiliki rencana yang baik, rencana yang indah, yaitu rencana untuk memuliakan Tuhan. Dalam hal ini saya percaya bahwa Tuhan itu tidak menetapkan orang untuk berbuat jahat. Juga kepada Yudas, saya yakin Tuhan tidak menginginkan Yudas berbuat jahat dengan menyerahkannya pada para imam pada waktu itu. Dalam hitungan jam, Tuhan Yesus masih terus mengingatkan Yudas supaya berhenti dari rencana jahatnya. Kata peringatannya itu sangat jelas. Kalau kita perhatikan pada saat mereka makan malam itu. Ayat yang ke-21 dikatakan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mereka kan tidak banyak Bapak Ibu, hanya 12 orang. Dan kalau misalkan Yudas peka akan peringatan Tuhan. Ketika misalkan Yudas itu
mau mengerti akan teguran Tuhan. Hal awal ini sangat jelas sekali bahwa dikatakan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tentunya saja dia merasa bahwa dari antara 12 murid itu, hanya dia yang memang menyerahkan Tuhan. Hanya dia yang ingin mencelakakan Yesus. Tapi ternyata pernyataan Yesus yang pertama ini, awal-awal ini, dia pun pura-pura tidak mengerti. Bahkan dia bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Waduh, dengan sedih, oh ya, ada yang mau menyerahkan Tuhan, tapi kayaknya bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Ya, karena semua dikatakan semuanya berbicara, bukan aku Tuhan. Kemudian di dalam ayat 33, dia kata Tuhan selanjutnya, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Lebih spesifik Bapak Ibu, lebih jelas lagi pernyataan Tuhan. Tapi dalam hal ini juga Yudas pura-pura nggak ngerti. Yudas tidak paham, tidak mau memahami bahwa itu adalah sebuah teguran Tuhan dan dia tidak mau mendengarkan itu. Sementara sudah jelas pada malam itu dan hari-hari sebelumnya memang sudah jelas bahwa dia sudah punya rencana untuk menjual Yesus, untuk mencelakai Tuhan dan gurunya itu. Maka lanjut di dalam ayat yang ke-24, lebih keras Tuhan bicara. Lebih keras Tuhan ingin mengingatkan Yudas. Yesus katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, agak keras ini Bapak Ibu ya, agak keras dikatakan apa? Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih lagi dikatakan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Semakin tidak mengerti, Tuhan masih terus tegur. Tuhan terus masih memberikan peringatan. Tuhan masih terus memberikan peringatan supaya Yudas berhenti. Menghentikan niat jahatnya terhadap Tuhan. Memang dikatakan seperti Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus memang harus lahir ke dunia. Memang tujuannya adalah untuk mati bagi orang berdosa, bagi manusia. Tetapi di situ Tuhan lebih jelas lagi, katakan, aku tidak menginginkan di antara anak-anakku, di antara ke-12 muridku ini. Bahkan di situ lebih keras dikatakan, Tuhan katakan apa? Celakalah orang yang karenanya anak manusia diserahkan. Kemudian juga tadi dikatakan apa? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini sebenarnya sebuah pernyataan yang keras, sebuah pernyataan yang tajam Bapak Ibu. Kalau andaikan saja Yudas mau sedikit membuka hatinya untuk Tuhan. Tapi ternyata pada kenyataannya Yudas hatinya sudah tertutup terhadap kebenaran. Dan pada kenyataannya peringatan Tuhan itu tidak membuat Yudas segera menyadari niat jahatnya. Dalam ayat 25 dikatakan apa? Dia tetap bilang apa Bapak Ibu? Bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Guru. Dan Yesus katakan jelas, engkau telah mengatakannya.
bagi teman-teman yang lain, murid-murid yang lain tidak paham dengan apa yang Yesus katakan. Engkau telah mengatakannya. Tapi bagi dia, seharusnya dia sudah ngerti apa maksud Tuhan itu. Tapi kembali, ketika hati sudah tertutup dengan sebuah kebenaran, telinga rohani yang sudah tertutup dengan suara kasih dari Tuhan, membuat Yudas tetap pada niat jahatnya. Kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 13 ayat 17, pada saat itu dan sesudah Yudas menerima roti itu, dikatakan ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Yudas, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Ayat ini jangan ditafsir bahwa Tuhan menginginkan Yudas berkhianat, Bapak Ibu. Tetapi karena Yudas memang sudah diingatkan Tuhan, sudah diperingatkan, sudah diberikan pengertian, ternyata dia tidak mau mengerti. Maka ketika iblis memasuki dirinya, dikatakan iblis, dia kerasukan iblis. Dan di situ semakin dan akhirnya Tuhan katakan, sudahlah Yudas, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kerjakan apa yang kau kerjakan seturut kehendakmu itu, semaumu itu. Memang kamu sudah gak mau mendengar suaraku. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Perbuatlah apa yang ingin kau perbuat. Perbuatlah dengan segera, kata Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang membuat Yudas begitu memiliki niat yang kuat untuk melakukan kejahatan? Memang semua orang itu memiliki yang namanya kelemahan. Ya. Tapi dalam hal ini, Yudas memiliki niat untuk melakukan kejahatan itu. Dan satu hal yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, niat jahat Yudas ini, sebenarnya semua itu akan diawali dari hal yang sangat kecil. Yaitu bagaimana Yudas memberi celah, memberi kesempatan, memberi peluang pada iblis dengan membiarkan memupuk hal-hal yang tidak benar dalam dirinya. Memupuk sebuah kekelemahan di dalam dirinya. Apa yang dibiarkan tumbuh menguasai diri Yudas? Apa yang dibiarkannya tumbuh di dalam dirinya? Bapak Ibu, kalau diperhatikan, apa sih kelemahan Yudas? Ya. Ternyata di sini Yudas itu memang mengambil celah, membuka celah bagi iblis, sehingga segala kelemahannya yang sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi, menjadi tidak terkontrol dan menumbuhkan sebuah niat jahat dan akhirnya menghasilkan dosa. Apa yang dibiarkannya tumbuh menguasai dirinya? Kalau kita tahu, firman Tuhan pernah katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ternyata Yudas adalah salah seorang yang cinta akan uang. Semua orang butuh uang, tetapi yang dinamakan cinta akan uang di sini berbeda dengan orang yang butuh uang. Cinta akan uang adalah akar dari sebuah kejahatan, dan itu benar adanya, dan itu terjadi pada diri Yudas. Yudas yang adalah seorang bendahara dari antara murid-murid Yesus pada waktu itu. Ternyata Yudas selalu mengukur segala sesuatunya dengan uang. Dia selalu berpikir tentang uang, dia cinta uang,
apa-apa dikaitkan dengan uang, mengukur segala sesuatu dengan uang. Ya. Bapak Ibu ingat kisah Yesus diurapi di Betania? Dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, pada waktu Yesus ada di Betania, ya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja dengan harga 300 dinar, dan bukannya uangnya bisa dibagi kepada orang-orang miskin? Lebih lanjut di dalam Yohanes di sana dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes jelas mencatat, ternyata apa Bapak Ibu? Dia punya kelemahan, hal yang kecil, dia suka mengambil apa? Uang kas yang dipegangnya. Dia sebenarnya seorang yang suka mencuri. Hal kecil dibiarkannya. Kebiasaan, kelemahan-kelemahan yang buruk itu dibiarkannya bertumpuk. Dibiarkannya terus. Dipupuknya. Dan situlah sebenarnya Bapak Ibu celah bagi iblis untuk memasuki kehidupannya. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 di sana juga dikatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan dikatakan di sana, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi memang sudah ada rencana, sudah ada niat pada sebelum perjamuan itu. Memang dia baru mengambil kesempatan, mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Yudas pada akhirnya dikuasai oleh iblis. Karena Yudas memberikan peluang bagi iblis untuk memupuk kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Semua hal dihargainya dengan uang. Bahkan dalam hal ini nyawa Tuhannya, nyawa gurunya ditukar dengan 30 keping perak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang memang punya kelemahan. Tapi jangan pernah memberi peluang pada iblis untuk memupuk kelemahan kita. Karena jika dipupuk, sekali waktu akan menghasilkan kejahatan besar. Bahkan kejahatan yang tidak terduga sebelumnya. Akan menghasilkan sebuah dosa di dalam kehidupannya. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Kalau tadi saya katakan semua orang punya kelemahan, saya percaya saya, Bapak, Ibu, Saudara semua juga punya kelemahan. Di antara kita pasti ada kekurangannya masing-masing. Tapi dalam hal ini pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan pernah memberi peluang kepada iblis dalam kelemahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat kisah Kain dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Pada saat itu ketika Kain marah, iri terhadap Habel, Tuhan menegur Kain. Kata Tuhan kepada Kain, hai Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu menjadi muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lanjut Tuhan
mengingatkan juga kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Ia sangat menggodamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi waktu itu Kain tidak mau mendengarkan. Kain pun juga memberikan celah kepada iblis. Dia simpan rasa iri itu, dia simpan rasa amarah itu. Sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah niat jahat terhadap adiknya. Dan akhirnya dia membunuh adiknya yang bernama Habel itu. Bukankah sebenarnya bisa diselesaikan Bapak Ibu? Tuhan mengingatkan kepada Kain, Kain, kenapa kamu marah terus? Kenapa wajahmu muram? Kenapa panas hatimu panas terus? Sudah, hati-hati engkau. Karena akan ada kesempatan, kamu itu artinya kamu memberi kesempatan pada iblis. Dikatakan iblis mengintip engkau di depan pintu hati. Kain pun tidak juga mau mendengar Tuhan. Dan akhirnya dia berbuat dosa yang sangat luar biasa besar. Dia membunuh adik kandungnya sendiri. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Lanjut di sana juga Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berbuat dosa. Semua ada kaitannya. Orang yang lemah, kalau tadi Yudas lemah di dalam masalah keuangan, lemah di dalam masalah ini, kalau siapa tadi iri hati, si Kain. Banyak hal kelemahan-kelemahan manusia. Tapi Tuhan ingin, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, stop dengan kelemahanmu itu. Introspeksi setiap hari, introspeksi diri setiap hari, dan bahkan Tuhan ingin setiap hari itu kita mau menyelesaikan setiap permasalahan di dalam diri kita. Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu, ya, pergilah ke saudaramu, berdamailah dulu dengan saudaramu, baru kembali datang memberikan persembahan di atas mezbah itu. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Jangan pernah menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Tuhan mengajak kita setiap hari introspeksi diri, lihat, kenapa ya kok hari ini perasaanku gak enak? Apalagi kalau ngelihat si A, aduh gak enak banget, kesel banget bawaannya. Panas hatinya. Kalau mendengar si A, si B ini, aduh gak enak, telingaku, aduh gak suka aku. Oh iya ya hari ini, misalkan, kenapa ya? Kok kalau ketemu orang ini gak enak hati saya? Coba diselidiki, coba introspeksi diri, jangan-jangan engkau menyimpan iri hati. Jangan-jangan engkau menyimpan amarah dalam dirimu. Atau mungkin sebagaimana Yudas, oh iya ya, ternyata aku ada ketidakjujuran dalam diriku. Aku gak jujur. Aku orang yang serakah. Aku ternyata orang yang tamak. Aku ternyata mungkin orang yang sombong dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita selalu introspeksi diri kita, membersihkan diri kita. Supaya jangan kelemahan kita itu mendatangkan dosa atas kehidupan kita. Kembali kepada sikap Yudas tadi. Andaikan saja, sekalipun itu sudah hitungan jam, andaikan saja Yudas mau mendengar suara Tuhan saat itu, malam itu, tentunya
dia akan berhenti. Minta ampun kepada Tuhan. Sekalipun dikatakan apa, memang anak manusia harus, ya, anak manusia harus mati. Seperti yang telah tertulis tentang dia. Tetapi bukan karena siapa? Yudas. Kan harusnya seperti itu. Mungkin di Alkitab tidak akan pernah tertulis nama Yudas, sang pengkhianat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita senantiasa melihat, memahami diri kita sendiri. Kelemahan apa yang kupunya? Setiap manusia punya kelemahan dan itu adalah manusiawi. Tetapi jangan sampai kita membawa kelemahan kita pada kehidupan dosa di hadapan Tuhan. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Tapi mari terus belajar terus dengan mau mendengar suara Tuhan. Mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa mengoreksi kehidupan kita. Dan mari kita berhenti memberi celah kepada iblis, sehingga iblis tidak akan pernah menguasai kita. Dan kehidupan kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang fatal dalam hidup kita. Dosa yang besar, ya, dosa yang mungkin tidak terpikirkan oleh diri kita sendiri. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yudas ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Yuk dengar firman Tuhan. Yuk ingat apa yang Tuhan katakan. Yuk pahami apa peringatan Tuhan dalam diri kita. Yuk koreksi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dan sekali lagi, jangan memberi celah pada iblis. Jangan memberi kesempatan iblis untuk memupuk kelemahanmu, supaya kelemahanmu tidak akan mendatangkan dosa dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini untuk firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberkati kami dan firman-Mu berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami ingin menjadi pribadi Tuhan yang bisa hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu atas kami Yesus. Kau telah melindungi kami dan menyertai kami senantiasa ya Bapa.
Juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi rema dalam setiap pergumulan kami Bapa. Dan melalui firman-Mu Bapa ada mujizat dan jalan keluar yang hebat Bapa atas setiap apapun yang kami perlukan Yesus. Ya Bapa, juga kami telah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan memberi Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Ya Bapa, kami mau naikkan doa syafaat kami banyak dalam kuasa-Mu. Kami mau berdoa untuk pergumulan pribadi ekonomi kami Bapa di masa pandemi ini, dan melalui kesehatan kami juga ya Bapa. Walaupun masih pandemi masih sulit ya Bapa, kami yakin dan percaya Yesus Kau menyertai kami Bapa. Kau selalu berkati kami Yesus. Kau selalu ada di tengah-tengah kami Bapa. Melalui pergumulan kami Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang sertai dan bimbing kami senantiasa Bapa, dan Kau selalu jaga dan sertai kesehatan kami Yesus dimanapun kami berada, dan Kau pulihkan ekonomi kami ya Bapa Yesus. Ya Bapa, juga kami bawa doa untuk bangsa dan negara kami Yesus. Ya Bapa, tengah dunia ini Yesus masih menghadapi wabah pandemi ini, kami bawa doa Yesus untuk negara Indonesia ini kami Bapa. Engkau berkati jajaran pemerintahan kami, dan yang tertinggi yang paling yang terendah Bapa, Engkau berikan kesatuan hati untuk selalu memberikan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat kami Yesus. Juga Engkau berkati teman-teman kami Bapa, saudara-saudara kami anak-Mu Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan. Engkau berkati melalui mereka Yesus, mereka menjadi terang dimanapun mereka di pemerintahan kami Bapa. Dan melalui kebijakan-Mu Yesus ada berkat Bapa, melalui anak-anak Tuhan yang berada di pemerintahan kami Yesus. Dan melalui kebijakan ini Bapa, negara Indonesia dapat pulih dari pandemi ini Yesus. Ya Bapa, juga kami bawa untuk gereja kami Yesus, GPI Philadelphia Bogor ini Bapa Yesus. Kau berkati gembala sidang kami Bapa, Bapak Leo Franciscus serta keluarganya Yesus. Kau tambahkan terus pelayanannya Bapa, jaga dan sertai terus kesehatannya Yesus. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera sukacita atas Bapak Gembala sidang kami serta keluarganya Yesus. Juga Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja kami Bapak GPI Philadelphia, untuk kaum bapak, kaum ibu, kaum wanita, untuk majelis, untuk penatua jemaat, untuk youth forecast, untuk sekolah minggu, dan untuk guru-guru sekolah minggu Bapak. Kau berkati setiap satuan hati kami Yesus untuk tetap selalu melayani dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau jaga dan sertai selalu kesehatan kami Yesus. Biarlah kami dapat seturut dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu saja ya Bapak Yesus. Juga kami bawa doa Yesus untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, untuk Ibu Sulis, untuk Ibunda dari Ibu Yohana Bapak, untuk Ibu Eliana Adita Taatid, dan Bapak Evangelis Yosafat Yesus, gembala sidang di cabang GPI Philadelphia Bogor Bapak. Dan untuk jemaat Tuhan yang bisa belum kami sebutkan satu persatu Bapak, Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat kami Bapak. Kau pulihkan setiap kesehatan kami Yesus melalui obat-obatan yang kami konsumsi Bapak. Biar bulir-bulir kesehatan-Mu mengalir dari setiap jemaat kami Yesus. Biar ada kesembuhan, ada sejahtera, sukacita, supaya jemaat-jemaat kami dapat beraktivitas seperti biasanya Yesus. Juga Kau berkati keluarga yang senantiasa menjaga dan menyertai mereka Yesus saat mereka sakit. Kau berikan hati yang gembira Bapa untuk selalu bersyukur dan membantu memperlancar kesembuhan jemaat kami Yesus. Ya Tuhan, juga kami bawa dalam doa Yesus untuk tim pelayanan Youth Forecast ya Bapak online yang masih melayani offline dan online ya Bapak. Ya Bapak, ini anak-anak-Mu Yesus, Youth Forecast tempat ini Bapak. Kau berikan kesatuan hati kami Yesus untuk tetap selalu rendah hati Bapak untuk terus melayani-Mu Yesus. Juga Engkau berkati setiap talenta kami Bapak. Engkau tambahkan berkat atas kami. Juga Engkau berkati setiap kesehatan kami Bapak, jaga dan sertai Yesus. Juga Engkau berkati setiap peralatan yang kami Bapak, peralatan yang kami pakai. Biarlah peralatan yang kami pakai Bapak hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Ya Bapak, juga kami bawa dalam doa Yesus untuk jemaat kami yang masih untuk petugas medis Bapak, melalui jemaat kami untuk Dr. Tasya dan Saudari Novita Yesus. Ya Bapak, Engkau jaga dan sertai mereka Yesus di tengah wabah pandemi ini Bapak. Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita, Kau berikan kekuatan Yesus, supaya mereka dapat menangani pasien dengan baik ya Bapak. Juga Engkau lindungi dari segala macam penyakit, dan biarlah mereka senantiasa diberikan kelegaan ya Bapak, supaya mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarganya masing-masing Yesus setelah wabah pandemi ini berakhir ya Bapak Yesus. Juga kami bawa dalam doa Bapak untuk wilayah kota Bogor ini Yesus. Ya Bapak, Engkau berkati wilayah kota Bogor ini Yesus yang masih dalam zona merah.
Kau berkati setiap apapun kebijakan yang diterapkan Yesus melalui pemerintahan wilayah Kota Bogor ini Bapa. Biarlah masyarakat dapat patuh untuk menaati peraturan Yesus, dan kiranya wilayah Kota Bogor ini dapat langsung pulih dan menjadi zona putih ya Bapa. Juga Kau berkati pelaksanaan vaksinasi Yesus di seluruh Indonesia ini Bapa. Kau lancarkan setiap vaksinasi ini Yesus, dan melalui vaksin ini Bapa, semua masyarakat Indonesia dapat pulih dan negara Indonesia ini dapat berangsur seperti biasanya, dan kami dapat beraktivitas seperti biasanya Yesus. Ya Bapa, inilah seruan doa syafaat kami Yesus, kami nalanaskan di dalam nama-Mu ya Bapa. Juga kelebihnya kami mohon ampun Yesus atas setiap kesalahan kami Yesus, dan ajari kami Bapa untuk selalu senantiasa setia dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah berada di penghujung ibadah. Melalui ibadah ini Yesus, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ajarkan kami Yesus untuk selalu mengampuni yang bersalah pada kami Yesus. Selalu rendah hati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajarkan kami Tuhan untuk mengasihi Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati-Mu Yesus, seperti hati Bapa mengampuni,
Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera serta persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.